Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama untuk Bible reading. Dalam doa pagi ini kita mau bersama-sama untuk melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Imamat pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Imamat pasal 5. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang melihat yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian ia mengetahui, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengaku dosa yang telah diperbuat itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban menghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan.
itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah membacakan firman Tuhan. Kita melihat di dalam Imamat pasal 5 ini, khususnya dibagi menjadi 2 bagian, dan nanti akan diperinci menjadi 3 bagian. Yang pertama kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 itu masih melanjutkan tentang korban penghapus dosa dari pasal yang keempat. Kemudian dari ayat yang ke-14 sampai 19 tentang korban penghapus dosa. Nah, Saudara, kita melihat di sini ada hal-hal yang diperinci tentang orang-orang yang berbuat salah yang harus menerima pengampunan dosa. Kita melihat di sini bahwa korban penghapus dosa dan korban penebus salah itu diwajibkan sebagai penebusan dosa-dosa tertentu, dosa yang tidak disengaja, dosa yang tidak diketahui, dan kesalahan-kesalahan yang tanpa unsur kesengajaan. Nah, di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 kita melihat hal-hal apa saja yang dikatakan bersalah sehingga dia perlu mendapatkan pengampunan dosa melalui korban penebus salah. Yang pertama kita melihat di sini ayat yang pertama dikatakan, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, ia tidak dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi yang pertama kita melihat orang yang berdosa di sini diperinci orang yang tidak mau jadi saksi terhadap kejahatan yang dilihatnya. Jadi kalau mengetahui ada kejahatan tapi dia tidak mau mengakui atau menjadi saksi, itu di sini disebut sebagai orang yang bersalah. Lalu yang kedua dikatakan di ayat 2, atau apabila seseorang kena pada sesuatu yang najis atau bangkai hewan yang najis atau bangkai binatang yang mengerikan yang najis tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis, termasuk kena kepada kenajisan yang berasal dari manusia. Jadi yang kedua kita melihat orang yang melakukan kenajisan tanpa diketahui dan menyentuh barang-barang atau binatang yang dianggap najis, ya, bangkai binatang dan sebagainya, termasuk juga mayat gitu ya. Terus yang ketiga yaitu bersumpah teledor. Di sini dikatakan ayat 4, atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian mengetahuinya, maka ia bersalah dalam segala hal, dalam salah satu perkara. Nah, Saudara, kita melihat bahwa bersumpah dengan teledor, ya, kita ingat Yesus juga pernah mengatakan di dalam Matius 5:37 mengatakan, janganlah engkau bersumpah demi langit, demi bumi, ya. Jadi bersumpah itu juga hati-hati, ya. Banyak orang seringkali dengan mudah mengatakan sumpah ya, atau swear gitu. Itu sebetulnya ya enggak dikatakan di sini sebagai orang yang bersumpah teledor, mengatakan dengan tidak benar. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu keterangan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 37 dan seterusnya. Nah, kita melihat di sini bagian yang kedua adalah tentang korban penghapus dosa. Nah, kalau orang-orang dengan dosa-dosa yang sudah diperinci tadi di ayat 1 sampai yang keempat, ya, bagaimana orang harus menyelesaikan dosanya dan kesalahannya. Di situ dikatakan dia harus mengaku dosa yang telah diperbuatnya. Jadi mengaku itu penting, ya. Banyak orang berbuat dosa, berbuat salah, tidak menyadari, tidak mau mengakui. Hanya mungkin berubah dengan tingkah laku yang baik. Menurut firman Tuhan baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika
engkau mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan segala kejahatan. Jadi saudara, kita melihat bahwa di perjanjian lama maupun perjanjian baru bagaimana orang menyelesaikan keberdosaannya, kesalahannya yang disengaja atau tidak disengaja, yang membuat dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu mengaku. Memang tidak mudah saudara, tapi pengakuan itu membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan rohani, bagi pendamaian dengan Allah maupun dengan sesama. Lalu kita melihat juga dia juga harus membawa, setelah dia mengaku perbuatan dosanya, dia harus membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Nah, saudara, kita melihat di sini dia harus datang kepada imam dan membawa korban tebusan salah. Ayat 6 mengatakan dia bisa membawa seekor domba betina atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Nah, ayat 7 juga dikatakan kalau dia tidak mampu menyediakan kambing domba, dia bisa membawa tebusan salah, yaitu 2 ekor burung tekukur dan anak merpati. Nah, kalau dia juga tidak mampu untuk membawa domba maupun juga burung terkukur dan anak merpati, dia bisa di ayat 11, dia juga bisa membawa 2 ekor burung terkukur, dia bisa membawa 10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Jadi kita melihat ini Allah yang bijaksana, Allah yang adil, ya. Dia tidak menuntut lebih dari apa yang bisa dia lakukan ketika orang berbuat salah. Yang penting dia datang kepada Tuhan, dia mengaku, dia mempersembahkan persembahan sebagai penghapus dosa. Nah, saudara, kita melihat ini peran imam. Ketika imam berfungsi atau berperan sebagai pendamai. Di ayat 13 dikatakan juga di ayat 10, demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan. Ayat 13, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam sama seperti korban sajian. Nah, saudara, kita melihat peran imam di dalam hal ini adalah dia sebagai juru damai. Nah, kalau ini tipe di perjanjian lama dan antitipenya adalah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah imam besar yang menjadi juru damai melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia memberikan pengampunan dosa, penebus dosa dan juga penghapus dosa manusia yang mau mengaku kepada Tuhan atas dosa-dosanya. Nah, bagian yang ketiga kita melihat di dalam ayat 14 sampai dengan yang ke-19 tentang korban penebus salah. Apa saja kriterianya? Kita melihat bahwa orang-orang yang perlu mendapatkan penebus salah itu adalah orang yang berubah setia. Ayat 14 dikatakan apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus, jadi orang yang perlu mendapat penghapus salah ini adalah orang yang berbuat dosa karena tidak setia, berubah setia, baik kepada Tuhan, kepada sesamanya, maupun juga tidak sengaja dan tidak diketahui. Kita melihat bahwa di ayat yang ke-18b, bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengaja dan tidak diketahuinya sehingga ia menerima pengampunan. Nah, bagaimana caranya saudara? Kita melihat dia tetap datang kepada Tuhan. Dan dia di situ di ayat 15 dikatakan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yaitu menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Dan ayat 18 di situ dikatakan ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela
dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah karena sungguh bersalah terhadap Tuhan, dan dia di sini statusnya setelah dia datang kepada imam dengan membawa korban penebus salah, maka statusnya dikatakan sehingga ia menerima pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Imamat pasal yang kelima ini, ya, amanat teksnya adalah bahwa Allah itu mengasihi setiap orang yang mau mengakui dosanya dengan menyatakan Yesus Kristus sebagai penebus dosa dan penghapus dosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima pengampunan yang sempurna di dalam Yesus? Ya, kita datang kepada Yesus sebagai imam besar agung yang sudah datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus sebagai penebus dosa dan sebagai penghapus dosa. Nah, apakah aplikasinya? Apakah saya sudah mengakui dosa-dosa saya di hadapan Tuhan? Dan apakah saya sudah menerima pendamaian, dan maukah saya diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus? Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita bersyukur bahwa dalam segala hal kita bisa melakukan perbuatan dosa yang tidak disengaja, tidak diketahui, atau yang kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus memberikan pengampunan, jaminan pengampunan, dan memberikan pendamaian kepada setiap orang, setiap kita yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Hari ini, saat ini, maukah kita diperdamaikan di dalam Allah melalui Yesus Kristus? Amin. Karya terbesar, kita akan memuji Tuhan dengan lagu ini supaya kita ingat Yesuslah penebus dosa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
Biarlah pagi ini kita terus mau mengucap syukur kalau ada karya terbesar dalam diri Yesus Kristus sebagai penebus dosa, penebus salah, dan kita yang berdosa diampuni dan disucikan di dalam Yesus. Kita mau bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengucap syukur karya yang terbesar, kasih yang terbesar dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang hadir ke dunia ini menjadi penebus dosa-dosaku, penebus kesalahanku. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan untuk kami menjadi anak-anak Allah, menjadi percaya pada Yesus, beriman pada Yesus, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.